Maksiat yang pertama, ismun, dosa yang hanya dirinya dan Allah yang tahu. Maksiat yang kedua atau dosa yang kedua yang menyebabkan iman itu berkurang, namanya zanbun, antara hamba dan Allah dan Tuhannya, tidak ada hubungannya dengan orang lain. Nah, dosa yang ketiga namanya as-sayyi'ah, dosa antara hamba dan Allah tetapi ada hubungannya dengan orang lain. Nah, itu definisinya. Al-ma'siyatu bainal abdi wa rabbihi walakin tata'addi lal ghair. Dosa atau maksiat antara hamba dan Tuhannya dan Robnya, tetapi ada hubungannya dengan orang lain. Namanya apa? As-sayyi'ah. Kita lihat surat 2 ayat 81. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahattat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang melakukan dosa, dosa kan? Sayyi'ah bangsanya. Dosa juga. Ismun dosa, zanbun dosa, sayyi'ah dosa. Sama dengan nanti kita sirat jalan, sabil jalan, torik jalan juga. Tapi dia mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Kedua satu, bala man kasaba sayyi'atan, barang siapa yang melakukan dosa. Dosa sayyi'ah ini dosa antara hamba dan Rabbnya, antara hamba dan Tuhannya, tapi ada hubungannya dengan orang lain. Seperti apa? Seperti memfitnah orang, seperti menghibah orang, seperti mempergunjingkan. Kan ada hubungannya dengan orang lain. Mempergunjingkan orang, memfitnah orang, mencuri harta orang, meminjam nggak dibalikkannya. Kan ada hubungannya dengan orang lain tuh. Dosa atau maksiat yang ada hubungannya dengan orang lain, namanya sayyi'ah. Dosa atau maksiat tidak ada hubungannya dengan orang lain, hubungannya dengan Allah saja. Seperti tidak sholat, tidak puasa pada bulan Ramadan dan lain-lain, namanya zanbun. Dosa sayyi'ah ini yang berat, karena ada hubungannya dengan orang lain. Menfitnah orang, menghibah orang, tak ada hubungannya dengan orang lain tuh. Menjatuhkan harkat dan martabat orang, kan? Hibah tuh definisinya menceritakan orang, membuka aib orang. Kalau betul aib yang dia ceritakan tuh namanya ghibah. Kalau betul-betul yang dia ceritakan tuh orang lain tuh diceritakan seperti yang dia ceritakan tuh betul, namanya ghibah. Kalau tidak betul, namanya fitnah. Paham? Bahayanya saya ini dosa menceritakan orang. Betul yang dia ceritakan itu betul, ghibah namanya. Yang dia ceritakan itu tidak betul, fitnah namanya. Ini enak kali dia menceritakan orang. Kalaupun betul aib, ya diam aja. Ini aib nih, betul nih, ya diam aja. Man satarallahu aiba akhihi satarallahu aibahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Ada sahabat melapor ke Umar lewat dia, dimarahi oleh Umar. Dia melewati rumah orang, rumah itu terbuka pintunya. Rumah yang dilewati itu tengok dia ke situ. Dimarahi Umar, ngapain kamu tengok? Bukan digubris sama Umar, justru dimarahi. Namanya tajassasu, mencari-cari kesalahan orang. Jadi ajaran Islam ini sesuai dengan akal, sesuai dengan fitrah. Sayyi'ah dosa antara hamba dan Rabbnya, antara hamba dan Tuhannya, tapi ada hubungannya dengan orang lain. Ini berat, karena cara taubatnya rumit. Minta ampun kepada Allah, minta maaf ke orang tuh. Kalau orang tuh mau memaafkan, kalau nggak mau, masuk neraka. Makanya dipuji-puji oleh Allah. Maafkanlah orang yang pemaaf. Kalau dia nggak mau maafkan, neraka. Makanya kan ada hadis muflis, siapa yang bangkrut kan? Pada hari kiamat ada yang bangkrut. Rasulullah, tahukah kamu siapa yang bangkrut? Dijawab, sahabat yang bangkrut itu kan orang dagang, modal nggak balik. Oh bukan itu. Orang yang bangkrut itu pada hari kiamat, orang yang membawa kebaikan, tetapi dikasih ke orang lain. Orang yang tidak ada keburukannya, tetapi pindah keburukan orang lain itu ke dia. Aja bangkrut masuk neraka lah.
karena melakukan dosa yang ada hubungannya dengan orang lain. Makanya gimana? Baik-baik aja di atas dunia ini, beramal soleh. Di atas dunia yang fana ini ngapain kita? Ya berbuat baik. Jangan sampai melakukan salah satu dari antara 3 maksiatnya. Ini yang bikin iman itu berkurang, iman itu berkurang, iman itu berkurang. Berkurang iman, bahaya. Dosa, maksiat, yang hanya kita yang tahu dan Allah Subhanahu wa taala, tempatnya di dalam hati. Apa bentuk maksiatnya? Munafik, iri, dengki, maksiat tuh. Ya karena nggak ada zikir tadi, nggak ada baca Quran, nggak ada ini. Jadi iya, datanglah penyakit tuh kan. Maksiat tuh. Orang nggak tahu, dia aja yang tahu. Siapa yang tahu tuh? Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Orang dengki ke kita tahu orang. Mana kita tahu? Nggak tahu kita. Dan orang pun nggak tahu kita dengki, kita iri ke dia, ke seseorang. Karena tahu orang dia banyak kita. Kalau pun ditanyanya, Bapak iri? Enggak, kata kita kan. Kalau percaya aja. Enggak, kata kita. Ada percaya dia tuh. Nggak tahu. Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Allah tahu. Itu akan dihisab. Munafik itu kan berbahaya tuh. Sifat munafik berbahaya, fitril asfal minan nar. Di dalam kerak api neraka. Tahu kita? Enggak. Tanda-tandanya ada. Tahu kita tanda-tandanya? Betul. Enggak. Tanya lagi dia. Ini tanda-tandanya ada nih Pak. Bapak munafik. Marah dia. Enggak tanya. Enggak tahu kita. Enggak tahu kita tuh. Marah dia tuh. Mana pula saya dulu munafik. Padahal dia munafik tuh. Ya kita nggak tahu. Dia yang tahu. Dan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya ismun. Berbohong juga. Berbohong enggak boleh. Berbohong itu kan ada hadisnya tuh. Jangan berbohong. Maka susah. Susah memang. Yang boleh itu kan berdiplomasi. Rasulullah datang orang ingin membunuh. Wahai Nabi, selamatkan saya. Itu bapak tuh ingin membunuh. Ayolah, sembunyi di situ kata Nabi. Datang bapak tuh, berdiri Nabi. Muhammad, ada orang lewat. Selama saya berdiri ini nggak ada. Nah, pas duduk tadi ada, pas berdiri tadi nggak ada. Itu kan informasi bohong nggak boleh. Ya maksudnya bohong yang ada bohong yang boleh. Ada bohong yang boleh. Khalid bin Walid bermusuhan sama Abdurrahman bin Auf. Dia akrab. Sekarang bermusuhan. Diperbaikilah tuh. Jumpa sahabat dengan Abdurrahman bin Auf. Dari mana kamu ketemu? Saya dari rumah Khalid bin Walid. Dia rindu sekali sama kamu. Bohong nih. Nanti pergi lagi dia tempat Khalid bin Walid. Dari mana kamu? Saya dari rumah Abdurrahman bin Auf. Apa katanya? Waduh, dia rindu kali jumpa sama kamu. Boleh kan? Akhirnya mereka Islam. Boleh. Ada bohong. Jadi bohong maksudnya itu yang meleset-meleset lah. yang meleset-meleset lah. Itu ada bohong yang boleh. Gitu. Kan bohong menyenangkan hati istri boleh juga. Gitu. Gimana sayur tadi, Bang? Enak nggak? Waduh, enak. Padahal mana pula? Asin kan? Tapi menyenangkannya bohong boleh. Jadi ada bohong-bohong yang boleh itu ada. Ini secara garis besar. Secara garis besar. Gitu. Makanya bohong tadi itu kan persaksian. Persaksian wala taktumu syahadah. Persaksian perlu nih. Untuk utang piutang kan ayatnya tuh dalam surat 2 ayat 283 utang piutang. Dicatat. Nah, kalau utang dalam Islam itu kan dicatat. Nggak kayak kita, percaya aja. Gitu kan? Atau sampai hari kiamat kita lupa pula kan? Sampai hari kiamat baru utang dicatat. Baru utang dicatat. Gitu. Dicatat tuh. Tanggal sekian, betul kamu, ini saksinya, kamu saksinya. Dia saksinya, dia enggak ada bohong, itu maksudnya. Dia tahu, tapi dia pura-pura nggak tahu. Wala taktumu syahadat, persaksian, itu nutang tadi tuh. Konteks ayatnya tuh dicatat. Kalau kita bikin seperti itu, nih bapak ini nggak percaya lagi sama saya. Karena itu tuh ayat harus seperti itu, gitu. Ini enggak utang lama dulu. Baru itu pun nggak diminta-minta, asal dari kapan nggak dibayarin. Jadi dosa yang ismun tadi itu dosa yang
tersembunyi di dalam hati, hanya kita yang tahu dan Allah. Nah, kayak persaksian tadi, wala taktumu syahadah. Jangan kamu, dia saksi di situ, tapi dia nggak ngaku. Karena itu kawannya mungkin kan? Nah, itu nggak boleh. Nah, seperti itu. Maksiat yang pertama, yang tersembunyi di dalam hati, dosa yang tersembunyi di dalam hati, seperti nifak, iri, dengki, berdusta, itu adalah maksiat. Itu adalah dosa. Apabila itu tuh ada, maka iman berkurang. Maksiat yang kedua disebut dengan zanbun, zunub, dosa. Dosa antara hamba dan Allah, dan Robnya, dan Tuhan. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Seperti tidak sholat, tidak puasa pada bulan Ramadan. Nah, dan melakukan perbuatan-perbuatan mungkar, perbuatan-perbuatan yang keji. Jadi hubungannya antara hamba dan Allah saja. Yang ketiga, dosa atau maksiat disebut dengan as-sayyi'ah. As-sayyi'ah ini ada hubungannya dengan orang lain. Ada hubungannya dengan orang lain. Ini yang harus kita pahami di dalam kajian bahwa ahlu sunnah wal jamaah imannya bertambah dan berkurang. Iman di dalam ahlu sunnah wal jamaah itu perkataan dan perbuatan bertambah dan berkurang. Nah, jadi jangan bertambah dan berkurang aja. Perkataan dan perbuatan, qaulun wa amalun, yazid wa yankus. Dua pasang tuh. Iman di dalam ajaran ahlu sunnah wal jamaah, dua pasang. Satu pasang apa? Qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan. Satu lagi, yazid wa yankus, bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Nah, tapi intinya ini adalah rihlah. Majelis-majelis seperti ini adalah rihlah. Sama kayak ke kelas 9. sama seperti kelas 9. Untuk menenangkan jiwa. Ya, untuk menenteramkan hati. Sama dengan rihlah posisinya tuh. Farta'u tadi, karena kalimatnya farta iza marartum. Apabila kamu melewati marartum. Makanya itu tuh asyaha. Majus-majus ilmu. Dan ini adalah taman-taman surga. Nah, taman surga nih. Jadi kalau berdoa di majelis seperti ini, makbul. Majelis ilmu maksudnya bukan majelis kita ini aja taman surga, majelis orang enggak sama pokoknya majelis ilmu. majelis zikir, majelis ilmu itu taman surga. Tapi itulah pula harus bertambah iman kita apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman. Ya kan? Harus bertambah iman kita. Kalau tidak bertambah iman kita, itu meleset ya. Cuma aja ya kan. Harus bertambah iman kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.